Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa tadi malam di acara Rakyat Bersuara sahabat. Banyak momen yang membuat Roy Panci itu mukanya merah, dan termasuk Refdy Harun di situ betul-betul menjadi sasaran empuk dari Bang Rasman Nasution. Bang Rasman Nasution banyak bicara soal data-data yang selama ini kita tidak tahu, ya, termasuk siapa bohir di dalamnya. Dan ada satu momentum yang sangat luar biasa, karena pada akhirnya ada salah seorang pengusaha nikel yang awalnya mengaku-ngaku aktivis, itu juga dijebak dan dipermalukan oleh Aiman Wicaksono yang merupakan pemandu acara di Rakyat Bersuara. Nah, tidak perlu berlama-lama sebelum kita masuk ke videonya lebih dalam untuk melihat seperti apa keseruan cuplikan-cuplikan video yang saya akan tayangkan ini. Silakan sahabat-sahabat menonton terlebih dahulu cuplikannya. Ini dia videonya. Tapi dari gambaran Rismon, dari gambaran Arif, dan orang-orang yang bercerita dengan saya, terlihat memang bahwa kalau mereka misalnya mau kegiatan nih, nanti Arinda Aiman ada 1-2 orang datang ke salah satu anggota parlemen hari ini. Hari ini anggota parlemen hari ini. Jadi belum terekspos media nih ya? Belum. Dan ini juga memberikan bantuan. Maksudnya gimana? Dari iya, bantuan kegiatan. Mau berangkat ke Solo, sidang Citizen Lawsuit dibantu Sama anggota parlemen ini, sama anggota parlemen ini. Iya, jangan bilang tidak ada orang yang ngomong ke saya. Sebentar, bentar. Mana sih Anda ini? Bentar. Jangan Anda memaksakan. Anda tidak boleh memaksakan pendapat Anda ke saya. Tapi orang bohong jangan dibiarkan ngomong. Nanti saya beri kesempatan. Nah, ini penting, ini kan data. Silakan nanti diuji. Jadi gini, hari ini sebentar. Jangan. Sebentar ya, sebentar. Harus sportif. Harus sportif. Jangan paksakan kemauan kalian kepada. Ketika ada pertemuan dengan pihak Rektorat Gajah Mada, di situ ada satu lawyer yang ngomong kepada Rismon, bahkan juga ketika selesai gelar perkara di Bareskrim, mengatakan sudah akui saja bahwa ijazah itu sebut aja palsu. Itu ada. Itu siapa yang ngomong? Dan itu ada yang menyampaikan. Itu ngomong kepada Rismon. Di antara yang hadir di situ, ini orang menyampaikan kepada Rismon. Dengarin aja. Dengarin aja dulu saya ngomong. Jangan kalian terus. Nggak usah ngomong kalau fitnah. Kalau ngomong Anda bilang orang congor, Anda marah. Tapi Anda bilang kami ceboker, kami tidak marah. Ya memang ceboker. Kita harus punya hati nurani, seimbang, intelektual untuk mendengar kata-kata Bang Roy, biarkan saya untuk kemudian menggali apa yang kemudian menjadi tapi orang nyebar fitnah kayak gini jangan dibiarkan. Nanti silakan fitnahnya di mana, saya kasih kesempatan Bang Roy. Iya. Bohir yang Anda maksud. Anda yang bayarin itu ya? Alhamdulillah. Anda pengacara atau apa? Ya, saya temannya aktivis, Pak. Aktivis. Oh, Anda pengusaha? Enggak pengusaha juga. Namanya saya aktivis. Berapa kali Pak keluar penjara juga, Pak. Gara-gara menyuarakan kebenaran dan keadilan. Anda urusan di ijazah ini mau ngapain? Coba saya tanya. Enggak, tapi saya mau tanya, Anda punya ratusan juta segala macam itu dari mana? Alhamdulillah. Kita punya. Kalau pengusaha saya bisa paham lah ya, tapi kalau Anda aktivis dari mana? Usaha ya, sekedar dulu. Ada usaha. Ada usaha dulu, Pak. Oke. Saya punya tambang nikel juga dulu, Pak Iman. Tambang nikel? Iya, betul. Usaha. Saya kira jelas sahabat ya. Apa yang dipertontonkan oleh Roy Suryo, betapa malunya dia di depan TV nasional, dibuat tidak berdaya oleh Rasman Nasution. Apalagi ketika masuk bicara soal pembiayaan, sampai tadi malam itu biaya makam-makam pun dibahas sahabat. Dan di sini juga terkuat bagaimana ada pemodal yang saya kira sahabat-sahabat bisa saksikan sendiri ya. Ngaku-ngaku aktivis awalnya, ya pada akhirnya juga dibongkar oleh Aiman bahwa dia adalah pengusaha tambang nikel sahabat. Nah, orang-orang seperti ini boleh jadi adalah orang-orang yang diselundupkan, maksudnya menjadi perantara dari orang-orang besar yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, saya kira memang kasus ini tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa ini hanya sekelas kasus ijazah. Tapi memang nuansa politiknya besar. Dan saya ngerti kalau kerja-kerja politik itu tidak ada yang gratis. Cuma memang sekali lagi
sangat susah untuk dibuktikan kasus-kasus seperti ini, sebab selalu saya katakan hal-hal seperti ini hanya bisa dicium baunya, tapi tidak bisa dibuktikan seperti orang yang kentut, baunya kemana-mana. Tapi selama orang itu tidak mengaku bahwa dia yang kentut, maka satu sama lain akan saling menuduh. Nah, inilah yang terjadi. Nah, bahkan kalau kita melihat dari cuplikan video itu, sekali lagi betapa Roy Panci itu sangat shock. Karena ini soal dapur mereka yang mulai di otak-atik. Dan Rasman Nasution dengan nada ketegasannya luar biasa, meyakinkan orang-orang yang ada di situ bagaimana mampu mengurai betul-betul sedetail mungkin apa yang terjadi sesungguhnya di belakang layar. Dan sahabat-sahabat kalau mau nonton lengkapnya silahkan nonton ke Rakyat Bersuara ya. Itu sudah sangat viral saya kira videonya sahabat. Yang pasti bahwa diskursus ijazah ini sudah melebar sahabat ya. Kita berharap bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia, yakni Polda Metro Jaya, dengan berlama-lama belum P21 sampai hari ini betul-betul mampu mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Karena sekali lagi ini bukan sekedar ijazah, tapi ini memang kental nuansa politiknya. Dan rentetannya memang sangat jelas ya. Kalau kita mengingat-ingat kembali seluruh perdebatan-perdebatan yang selama ini terjadi, baik pada saat Pak Jokowi masih menjabat menjadi presiden, luar biasa. Ini menjadi sebuah agenda besar oleh mereka. Saya masih mengingat itu, pernah menonton bahwa nanti Pak Jokowi akan kewalahan pasca menjadi presiden. Itu menurut salah seorang pengamat ya. Cuma saya lupa namanya siapa yang menyampaikan itu. Kenapa? Karena dianggapnya Pak Jokowi tidak punya partai politik. Akhirnya gampang sekali untuk dipojokkan, gampang sekali untuk dirusak namanya, gampang sekali dibuat tidak berdaya. Orang tidak pernah berpikir bahwa yang namanya Pak Jokowi memang itu tidak butuh partai untuk mempertahankan dia punya kredibilitas. Kenapa? Karena selama menjadi presiden, dia membuktikan melalui program dan rakyat banyak merasakan itu. Oleh karena itu, seberapa kuat pun di framing, seberapa kuat dijatuhkan namanya, tetap saja yang namanya orang baik pasti akan muncul kebaikan-kebaikannya, dan itu terbukti. Sampai hari ini kalau kita melihat tayangan-tayangan khususnya di kediaman Pak Jokowi ya, yang meliput kediaman Pak Jokowi, betapa banyak tokoh-tokoh ke sana. Betapa banyak orang-orang pesohor di negeri ini yang silaturahim ke Jokowi. Dan tidak saja itu, sampai rakyat kecil pun dari berbagai pelosok itu datang silaturahim ketemu Jokowi. Artinya menandakan bahwa beliau hari ini adalah tokoh sosial yang paling mumpuni di bumi pertiwi kita sahabat. Tidak bisa dihindari itu. Dan inilah yang saya kira membuat mereka semua memang kelimpungan. Kelimpungan dalam artian dia tidak tahu mau dia pukul dari mana ini Jokowi supaya nama baiknya rusak, sehingga dia tidak bisa lagi ke depan mendukung orang. Karena dalam kontestasi 2029 sampai hari ini, kalau misalnya Pak Jokowi yang menggerakkan orang untuk mendukung si A atau si B, maka itu sesuatu yang sangat susah untuk dibendung oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, pada posisi ini Pak Jokowi memang harus dijatuhkan nama baiknya, sekalipun saya kira sangat susah, dan itu akan merugikan orang-orang ini sendiri, terutama Roy Suryo, Refli Harun. Ini akan tidak harum lagi namanya ke depan ini. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.